أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahrul siyam wa syahrul qiyam alladzi kana fihi awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqu minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ja'a ramadhana futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa suffidani syayatin. Hadirin mukarramun, para alim, para ulama, para tokoh masyarakat, wabil khusus al-mukarram Bapak Ustadz Sofian yang saya hormati, yang saya hormati orang tua kita Bapak Haji Ali Mardi, Bapak Solihin, yang saya hormati Bapak Doni, Bapak Nurdiantoro, wabil khusus Ketua DKM Masjid At-Taqwa Bapak Haji Burhanuddin, dan seluruh para shaimin shaimat yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di subuh yang indah cerah ini Allah himpun kita di majlis yang sangat mulia di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita sholat subuh berjamaah tepat waktu, kita duduk sejenak untuk mengkaji ilmu sekaligus kita beriktikaf, minimal kita sampai waktu suruh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala limpahkan rahmat serta keberkahan kepada kita sekalian. Kita kumpul, enaknya ini habis makan itu tidur, ya Pak. Jam segini adem, perut kenyang, enaknya kita tidur. Namun ruginya apabila habis makan kita tidur, maka penyakit akan bertumpuk, ya. Yang paling mantap itu gula akan naik, gitu. Maka ya kita sambil menunggu, sambil ambil jeda, ya, kita untuk mengistirahatkan diri, kita duduk sejenak. Nggak apa-apa sambil ngantuk-ngantuk, ngajinya jider juga nggak apa-apa, ngaji sambil nyender. Biasanya kalau udah jider jadi jidur, kalau udah jidur jadi jiler. Masya Allah, ya. Jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, kita ini umat spesial, umat yang sangat khusus, umat di mana sangat diperhatikan, sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah sendiri yang muji, kuntum khairu ummati ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang diturunkan untuk manusia. Padahal kita umat akhir zaman, yang umurnya pendek-pendek, ibadahnya sedikit, sambil malas-malas, ya. Bahkan perintah Allah itu dalam Al-Quran, fattakullah mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sekemampuanmu. Coba bayangkan Pak, kalau Bapak kerja di perusahaan, begitu masuk perusahaan kata manajernya, udahlah kerja sekamu-kamu, udahlah kerja semampu kamu, nanti kamu saya gaji tetap full, dapat bonus, ya. Bahkan dapat pesangon nanti kalau lebaran, dapat uang makan, dapat uang transport. Kira-kira gira nggak kerja begitu Pak? Senang nggak kira-kira kerja begitu? Ini kita umat akhir zaman diberitahu sama Allah begitu, udahlah takwa engkau kepada Allah sekemampuanmu, gitu. Maka kita sekali lagi umat yang spesial. Kenapa? Karena kita banyak hal-hal yang spesial yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
hal yang kecil saja Pak, amin. Amin itu hanya diberikan untuk kita, untuk umat Nabi Muhammad. Jadi kalau orang Yahudi, orang Kristen mengucapkan amin gitu, itu niru-niru aja, itu bukan amin, mereka amin. Itu niru-niru saja. Dan kalimat ini kalimat yang luar biasa. Misalnya ada orang preman, ya, tobat, baru tobat 3 bulan, diajak sama Haji Burhan umroh tuh. Umroh lah dia ke Mekah. Begitu sholat imamnya Imam Sudes. Begitu Imam Sudes selesai Fatihah, waladdallin, amin. Itu preman baru tobat 3 bulan, begitu ngucap amin, pahalanya sama dengan Imam Sudes yang Imam Masjidil Haram yang membaca Fatihah. Pahalanya sama dengan jamaah-jamaah yang lain yang tidak pernah, barangkali jarang maksiat. Ya, pahalanya sama dengan orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iri orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu dengan kalimat amin. Dan hebatnya lagi, agama ini agama yang penjaganya orang-orang kayak kita, orang-orang lemah, orang-orang dhaif. Tapi agama ini tetap jaya, tetap hebat. Demikian pula Al-Qur'an. Yang jagain Al-Qur'an itu bukan orang-orang hebat. Coba saya tanya sama bapak-bapak, kalau punya anak pintar nih, di sekolah SD pintar, waduh kata guru ini anak pintar banget nih, jangan sampai sekolahnya enggak sekolah yang bagus, sekolahkan yang SMP yang bagus. Begitu SMP pintar lagi nih, wah juara terus, kata gurunya ini jangan sampai enggak di sekolah negeri nih, ada sekolah yang bagus, kita sekolahkan yang bagus. Tamat SMP, SMA, cakep lagi prestasinya, ini anak pintar banget nih Pak, jangan sampai nggak masuk perguruan tinggi negeri nih, masukin ITB, masukin UI, masukin apa lagi, UGM, jangan sampai masuk swasta. Ya. Begitu ada anak yang nakal, tukang nyolong, tukang berantem, kakeknya udah ampun-ampun, bapaknya udah nyerah, neneknya setiap minggu kehilangan cincin, emaknya tiap hari kehilangan duit, dicolong sama dia. Datang ke kiai, Pak Kiai, anak saya nakal banget dah katanya, udah nggak sanggup, titip dah anak saya. Kemana yang kalau anak yang nakal? Ke pesantren. Kalau anak yang berprestasi, anak yang baik-baik, sekolahnya di sekolah yang favorit, sekolah negeri. Tapi yang bengal-bengal, yang badung-badung diserahin ke pesantren, itulah yang kemudian akan menjadi penjaga agama, menjadi penjaga Al-Quran. Tapi hebatnya Al-Quran tetap terjaga, ya. Dikasih sisa-sisa itu pesantren itu kumpulan anak-anak bengal, meskipun kendati pun tidak semuanya, tapi kebanyakan yang diserahkan ke pesantren itu orang tuanya udah gak mampu didik. Tapi sekali lagi, agama ini Al-Quran tetap terjaga. Kenapa? Karena Allah yang jaga, ya, karena Allah yang jaga. Inna nazzalna dzikra fa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya akulah yang turunkan Al-Quran dan akulah yang akan menjaganya. Al-Quran itu Pak diturunkan beransur-ansur, ya, beransur-ansur, dan belum ada kertas. Jadi orang-orang Quraisy itu nggak kenal kertas, jadi ditulisnya di apa? Di kulit binatang, di pelepah kurma, di tulang-tulang. Tapi sampai sekarang Al-Quran nggak hilang satu huruf pun, ya. Dibukukannya bahkan sejak Khalifah Utsman. Tapi Al-Quran dari dulu sejak sekarang tidak ada yang berani memalsukan dan tidak ada yang mampu memalsukan Al-Quran. Tapi kitab Taurat itu Pak, diturunkan Allah itu, ya, bukan sekedar kertas. Ya, Nabi Musa itu naik ke Gunung Tursina 40 hari. Itu Taurat diturunkan berupa lempengan prasasti dari tembaga, Pak. Dipahat di tembaga, langsung diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Ada 10 lempengan tembaga. Makanya orang Kristen tuh menyebutnya the 10 amendment of God gitu, of God gitu. 10 perintah Tuhan, ya, karena ada 10 lempengan tembaga. Tapi itu bisa dipalsukan, ya, tidak terjaga. Demikian pula Zabur, itu Zabur luar biasa itu. Zabur itu kalau dibaca sama Nabi Daud itu angin berhenti Pak, berembus.
air berhenti mengalir, burung-burung berhenti berkicau, menyimak betapa indahnya kitab Zabur apabila dibacakan. Indah luar biasa. Ya, belum lagi kitab Injil tuh. Kitab Injil sampai nabinya sampai hari ini masih hidup, Pak. Karena Nabi Isa itu belum mati, diangkat oleh Allah ke langit. Tapi Injilnya udah nggak ada. Injilnya sudah dipalsu-palsukan sedemikian rupa oleh para rahib dan pendetanya. Ya, bahkan Nabi Isa masih hidup, nabinya masih hidup. Tapi Al-Quran sekali lagi penjaganya tadi dikatakan sisa-sisa anak yang nggak berprestasi, anak yang bengal, anak yang nakal, tapi masih terjaga. Karena yang jaga siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita umat yang spesial. Ya, umat yang sangat luar biasa. Kemudian spesialnya lagi umat Nabi Muhammad sekarang nih diberikan Ramadan. Ramadan ini adalah merupakan bulan spesial untuk kita. Kalau puasa semua umat Nabi berpuasa. Sebagaimana firman yang sering kita bacakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana telah diperintahkan pada umat-umat sebelummu. Jadi umat Nabi Nuh berpuasa, umat Nabi Adam, Nabi Adam belum ada syariat. Ya, syariat itu kata Ibnu Katsir pada era Nabi Nuh sampai ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi umat Nabi Nuh berpuasa. Umat Nabi Daud berpuasa, umat Nabi Sulaiman berpuasa, ya. Umat Nabi Musa berpuasa, umat Yesus berpuasa, umat Nabi Isa itu berpuasa. Jadi kalau ada yang mengaku umat Nabi Yesus, Nabi Isa itu nggak berpuasa, berarti nggak amalkan syariat Nabi Isa. Berpuasa semuanya. Tapi namanya bukan Ramadan. Nah, ini hebatnya. Apa Ramadan? Makna Ramadan itu yang membakar. Membakar apa? Membakar dosa-dosa kita, membakar kesalahan-kesalahan kita, bahkan membakar penyakit-penyakit kita. Ya, makanya ada hadis yang mengatakan, meskipun itu hadis ini doib katanya, ya, sumu tasihu, berpuasalah kau maka akan sehat. Tapi memang benar kalau rajin berpuasa sehat. Ya. Karena apa? Ketika berpuasa itu timbunan-timbunan makanan yang selama ini ditimbun dalam tubuh kita itu didaur ulang ketika siang hari, metabolisme tubuh tetap berjalan, ya. Sedangkan sudah tidak ada makanan yang digiling lagi, maka itu akan didaur ulang, Pak, lemak-lemak dalam tubuh kita. Makanya orang berpuasa itu sehat, ya. Sedangkan di Italia sekarang ini lagi tren diet yang disebut dengan quick fasting, ya. Apa dietnya? Dietnya itu yang pertama boleh makan apa saja, boleh minum apa saja, tapi jangan berlebihan. Ini kan konsep Al-Quran, Pak. Kullu wasrabu wala tusrifu. Makan dan minumlah engkau apa saja, jangan berlebihan. Dipakai sama mereka. Terus yang kedua, diet ini berpuasa dalam seminggu 2 kali. Ini kan sunnah, Pak. Ya, puasa Senin dan Kamis. Ya. Jadi hebatnya itu mereka amalkan, cuma sayang mereka nggak beriman. Jadi dapatnya nggak dapat pahala, dapat sehat doang. Ya, kaki ini yang syariat diturunkan untuk kita nggak amalkan. Malah kalau kita amalkan sebagaimana Rasulullah itu sehat, Pak, hidupnya. Rasulullah itu nggak pernah sakit. Sakitnya hanya 3 hari menjelang kematiannya. Sehat karena apa? Amalkan pola hidup yang baik. Diet yang diamalkan oleh orang Italia itu tadi, ya, makan apa saja Rasulullah, tapi Rasulullah nggak pernah berlebihan. Kemudian berpuasa minimal Senin dan Kamis Rasulullah berpuasa, maka sehat. Maka ketika kita Ramadan datang ini, insya Allah selain dibakar dosa-dosa kita, juga dibakar semua penyakit-penyakit kita, insya Allah. Jamaah sekalian umat Allah Subhanahu wa Ta'ala, makna Ramadan adalah yang membakar. Tapi Ramadan, Pak, nyebutnya jangan Ramadan, ya. Karena kalau dilatinkan kan Ramadan. Maka ibu-ibu itu kalau nyanyi qasidah selamat datang ya Ramadan, selamat datang ya Ramadan, maknanya beda. Karena bahasa Arab berubah mahraj sedikit, berubah makna. Kalau Ramadan pakai da itu artinya jadi sakit mata hampir buta. Tapi kalau pakai zot, Ramadan itu yang membakar. Jadi ini bulan spesial buat kita. Itu yang pertama, membakar dosa-dosa kita.
di mana bulan ini membuat iri Nabi Musa. Kenapa? Karena umat Nabi Musa itu kalau bertobat harus bunuh diri, Pak. Coba baca dalam Al-Baqarah ayat 54. Fatubu ila bari'ikum faktulu anfusakum. Bertobatlah kepada Tuhan yang telah menciptakan kamu dan bunuhlah dirimu sendiri. Suruh bunuh diri, Pak. Dzalikum khairakum inda bari'ikum fataba alaikum, kata Allah. Maka yang demikian itu lebih baik untukmu di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menerima tobatmu. Bunuh diri dulu tuh orang umatnya Nabi Musa. Tapi kita umat Nabi Muhammad enggak, malah bunuh diri dosa. Ya, kalau kita berdosa, kita bersalah, kita bertobat, cukup istighfar. Begitu datang Ramadan nih, kelar semuanya dah. Man soma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa berpuasa bulan Ramadan dengan iman dan penuh hisab, maka diampuni dosa-dosanya, bahkan dosa-dosa yang masa lalu. Dalam hadis lain, man qoma, tadi man soma, ini man qoma. Man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berdiri di malam hari, sholat malam hari, ya, diantaranya sholat tarawih, imanan syaratnya, iman, tahu puasanya, sholatnya karena perintah Allah Subhanahu wa taala, tahu sholatnya, tahu puasanya karena kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, itu namanya iman. Wahtisaban, sambil muhasabah, ya. Makanya kalau ahlu sunnah wal jamaah sholat tarawihnya 2 rakaat salam, habis salam ada istighfar dulu, ada tasbih dulu, ada sholawat dulu. Ini kiai pintar ngajarnya gitu sama kita gitu kan. Dari wahtisaban itu berarti harus ada muhasabah di sela-sela sholat, merenungi dosa-dosa kita, merenungi kesalahan-kesalahan kita, sholat lagi, nanti berhenti sejenak lagi, ada baca tasbih lagi, zikir lagi, istighfar lagi, itu muhasabah namanya. Ya, wahtisaban, ya. Kemudian apa kata Rasulullah? Maka akan diampuni dosanya masa lalu dan yang akan dosanya dan dosa yang telah lalu. Beres, Pak, datang Ramadan umat Nabi Muhammad, nggak harus bunuh diri tobatnya, ya. Cukup datang Ramadan kita bertobat, istighfar, diampuni seluruh dosa-dosa kita. Tapi komaknya, ya, man komaknya, orang yang sholatnya itu bukan yang kebut-kebutan. Karena aneh tradisi sholat tarawih pada kebut-kebutan, ya, trek-trekan, bukan 3G lagi, udah pakai 4G, oh, cepat, flash, masya Allah. Ada sholat tarawih, ya, 23 rakaat dengan witirnya cuma 5 menit tuh di Jawa Tengah. Itu kayak apa sholatnya, Pak? Padahal tarawih itu, ya, makna daripada tarawih itu santai-santai. Jadi tarawih itu artinya santai-santai. Tapi kenapa jadinya sholatnya jadi kebut-kebutan itu? Santai-santai. Kenapa? Sholat itu tamasya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis sholat. Wahai Bilal, bertamasyalah engkau dengan sholat, istirahatlah engkau dengan sholat. Jadi sholat itu untuk tamasya, yang akan mengembalikan jiwa kita menjadi stabil, rohani kita menjadi tenang. Itu sholat, ya. Ya, kalau kita misalnya lagi pusing, banyak pikiran, banyak masalah, ya, banyak hutang, ya, diajak jalan-jalan tuh ke Salabintana, diajak jalan-jalan ke Puncak, jalan-jalan ke Ciater, mandi air hangat, rasanya fresh kayak itu, Pak. Senang itu, banyak pemandangan indah, tamasya, ya, banyak apa? Hiburan-hiburan, tamasya, jadi senang meskipun sekejap. Nah, ini Allah berikan sholat untuk tamasya bagi kita. Yang tamasyanya murah, ya, nggak harus bayar, tamasyanya nggak usah capek, nggak usah beli bensin, ya, nggak usah keluar modal. Tapi insya Allah kalau sholatnya betul akan mengembalikan diri menjadi segar lagi, mengembalikan jiwa kita menjadi stabil lagi. Maka kalau sholat kemudian tidak menenteramkan jiwa, ada yang salah tuh sholatnya. Sholat tarawihnya ada yang salah. Karena apa? Kebut-kebutan, dapat sehat doang.
ya, karena keringetan semua ya. Tapi hikmah daripada sholatnya nggak dapat. Itu mankomaknya, sholatnya pada malam Ramadan itu yang betul-betul sholatnya yang sesuai dengan syariat. Dan perhatikan, meskipun sholat sunnah itu ada rukun yang namanya tumak nina. Tumak nina itu berhenti sejenak. Berhenti sejenak. Berapa lama berhenti sejenaknya? Minimal 1 tasbih. Ketika kita ruku, subhanallah. Gimana tasbihnya Pak kalau ruku? Ya, saya ngetes biar nggak ngantuk. Ya, itu minimal 1 tasbih. Ya, itu baru tumanina. Ini enggak, baru ruku, baru udah bangun lagi. Rok udah sujud. Baru udah bangun lagi. Belum selesai 1 tasbih udah bangun lagi. Berarti enggak mencapai tumanina. Karena rukun itu harus. Rukun berbeda dengan wajib, rukun berbeda apalagi dengan sunnah. Kalau rukun tidak terbawa dalam ibadah kita, enggak sah ibadah kita. Maka sekali lagi jangan sampai sholat kita hanya dapat capek doang. Sholat kita jangan cuma dapat sehat doang, tapi kita dapat pahala dan dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Begitu tarawihnya. Ya, hadis yang dimaksud tadi yang akan menjadikan kita diampuni dosanya, sholat yang betul-betul, sholatnya karena Allah, sholatnya khusyuk, sholatnya tertib, sholat yang rukun-rukunnya terbawa semuanya. Ya, ini Ramadan sekali lagi membuat iri umat Nabi Musa. Dan Ramadan juga membuat iri Nabi Adam. Kenapa? Nabi Adam itu dulu ketika diciptakan sempurna, diberikan istri yang cantik, apa kata Allah? Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Wahai Adam, tinggallah engkau di dalam surga, makan dan minumlah, nikmati segala fasilitas, kemanapun kamu pergi silahkan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi karena Nabi Adam itu makhluk, tetap saja harus ada aturan. Maka dibuatlah konstitusi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wala taqrabu hadhihi syajarah, jangan dekati satu ini pohon, kata Allah. Maka Nabi Adam taat kepada Allah. Kata Ibnu Katsir, Nabi Adam tinggal di surga 150 tahun. Tinggal di surga berapa lama Pak? 150 tahun. Namun akhirnya tergelincir juga, tergoda juga oleh setan. Wa azallahuma syaitanu anha wa akhrajahuma mimma kana fih. Setan menggelincirkan keduanya, mengembalikan dari keadaan semula, yaitu dikembalikan oleh setan itu karena kesalahannya itu, kemudian menjadi meninggalkan segala fasilitas, meninggalkan segala kesenangan, meninggalkan segala kenikmatan yang Allah berikan di dalam surga itu. Kenapa? Melanggar satu aturan, memakan buah kuldi. Begitupun pejabat begitu ditangkap KPK, maka dia harus keluar dari segala kenyamanan. Rumah dinasnya diambil, mobil dinasnya diambil, fasilitas-fasilitasnya semua diambil. Begitulah kira-kira kalau melanggar konstitusi. Maka Nabi Adam bersalah satu kali gara-gara melanggar satu aturan Allah, diusir dari surga. Nabi Adam diturunkan di India, Siti Hawa diturunkan di Palestina, jauh Pak. Itu cari-carian, saling cari, bertobat, nggak tanggung-tanggung, 400 tahun Pak tobat ya, gara-gara satu dosa. Rabbana Allah ya Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunana minal khasirin. Itu tobatnya Nabi Adam 400 tahun. Gimana nggak iri dengan umat Nabi Muhammad? Dosa hari-hari, dosa berbulan-bulan, dosa bertahun-tahun, dapat Ramadan kelar, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hebatnya umat Nabi Muhammad, diberikan bulan spesial. Spesialnya lagi bulan ini, bulan yang satu-satunya disebut dalam Al-Quran. Nggak ada bulan lain disebutkan, Ramadan doang. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, disebut syahrul Ramadan, ya, bulan Ramadan di mana di dalamnya diturunkan Al-Quran. Al-Quran kalau menyebut sesuatu pasti sesuatu yang hebat Pak.
Allah sebut para nabi dan rasul. Allah sebut tumbuh-tumbuhan, misalnya wattini wazaituni wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Allah sebut tuh wattini wazaitun wa turi sinina, gunung Tur Sina, wa hadzal baladil amin, kota Mekah, kota yang senantiasa aman dan damai. Itu disebut tuh buah-buahan. Buah tin dan buah zaitun tuh buah yang hebat, Pak. Ketika Nabi Nuh SAW ditimpa banjir bandang, itu enggak sebentar banjir bandangnya, bukan kayak banjir kemarin di Gramapuri ya, karena hujan berhari-hari banjir, sebentar besoknya surut. Ini 40 hari banjir bandangnya, dan semuanya tenggelam, sampai gunung-gunung pun tenggelam. Ya, begitu sudah 40 hari, tiap hari Nabi Nuh berdoa, Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairun munzilin. Itu doanya Nabi Nuh. Dan oleh para ulama nih katanya ada hikmahnya kalau baca doa ini, insya Allah yang belum punya rumah dikasih rumah, yang masih ngontrak-ngontrak nih kenceng ini baca doa ini nih ya. Yang rumahnya pengen tingkat, bacain lebih banyak lagi, ditingkatin rumahnya. Baca Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairun munzilin. Hafal Pak? Bareng-bareng. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairun munzilin. Coba ulang Pak. Oh, ada ibu-ibu di belakang ya? Ya, baca lagi Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairan munzilin. Ya Rob, ya Tuhanku, ya Rabbi anzil, turunkanlah kami, ya bertempatlah kami, tempatkanlah kami di tempat yang mubarakan, tempat yang diberkahi. Sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi tempat tinggal. Nah, doa ini apabila dibaca, kata ulama, insya Allah yang masih ngontrak, yang belum punya rumah, nanti punya rumah. Ya, yang pengen rumahnya lebih gede lagi, lebih mewah lagi, nanti insya Allah dikasih sama Allah. Yang belum hafal boleh ke rumah nanti diijazahin. Ya, ada maharnya tapi kalau ke rumah. Jangan sekalian buat Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Nuh begitu berdoa, maka banjir surut, mendaratlah Nabi Nuh di Gunung Judi. Nah, itu di mana? Ada di Turki, tapi sekarang berubah namanya jadi Gunung Ararat. Nah, jadi kalau Gunung Ararat itu di sana ada perahu, masih ada fosilnya Pak. Panjangnya 600 meter itu gunung perahunya Nabi Nuh. Subhanallah, hebatnya Nabi Nuh, udah bisa bikin perahu panjangnya 600 meter, 3 lantai lagi. Di lantai pertama itu binatang-binatang, kerbau, sapi, macan, segala macam. Lantai pertama. Lantai kedua manusia, lantai ketiga bangsa-bangsa unggas, burung-burung. Ya, jadi 3 lantai ya, masing-masing lantai beda-beda. Subhanallah. Begitu mendarat, udah nggak ada makanan yang bisa dimakan itu. 40 hari terendam bumi Pak. Kemudian Nabi Nuh menyuruh 2 burung merpati, wahai merpati, carilah makanan, barangkali ada yang bisa kita makan. Terbang merpati itu sangat kemari. Jadi dari dulu burung merpati itu udah bisa disuruh-suruh Pak. Ya, sekarang ada merpati pos, ya, bisa ngantar surat gitu. Ya, sebelum sekarang ada JNE, ya, sebelum ada Tiki, dulu pakai merpati itu ngantar surat. Ya, begitu sekian lama datang burung dara itu, burung merpati membawa 2 buah. Ternyata buah itu yang kelak dinamakan buah tin dan buah zaitun. Itu hebatnya buah tin dan buah zaitun, 40 hari direndam dalam air nggak busuk. Buah-buah yang lain, makanan yang lain udah nggak ada, buah tin dan buah zaitun ini masih bisa dimakan. Dan kemudian itulah yang kemudian menjadi bekal makanan Nabi Nuh dan umatnya selama beberapa hari sebelum bertanamnya menghasilkan buah. Ini disebut dalam Al-Quran karena buah ini buah yang hebat. Dan ternyata buah ini sekarang menjadi obat berbagai macam penyakit tuh. Ya, ada kemasan botol yang namanya olive oil. Nah, olive oil itu buah zaitun, ya.
Ya, oleh orang Amerika dinamakan olive oil ya. Padahal itu buah zaitun. Ya, hebat buah ini bisa mengobati berbagai macam penyakit ya. Di antaranya katanya mengobati sakit paru-paru ya. Mengobati sakit jantung, mengobati sakit gula ya. Kalau mau tidur 2 sendok dan bangun tidur sebelum makan apa-apa 2 sendok lagi, insya Allah sehat Pak. Ini sunnah karena ini juga minuman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebut dalam Al-Quran. Kenapa Al-Quran nggak menyebut buah duren? Orang duren montok mahal, nggak ada sebut dalam Al-Quran. Ya. Kenapa nggak diterangkan? Ya. Bisa disebut padahal itu dalam surat Waqiah, tapi nggak diterangkan sebagaimana buah zaitun dan buah tin ini. Ya, jadi buah zaitun itu hebat sekali. Kemudian dalam Al-Quran menyebut Fir'aun nggak? Disebut. Kenapa? Hebat Fir'aun. Hebat apanya? Kejahatannya. Disebut Korun, disebut. Karena Korun tuh hebat ke kufurannya. Ya, dia diberikan harta yang berlimpah ruah begitu banyaknya sampai kuncinya Pak semuanya terbuat dari emas. Dan kuncinya itu tidak mampu diangkat oleh 9 keledai. Berapa hartanya itu? Kalau kuncinya saja yang dibawa oleh 9 keledai gak kuat. Masya Allah. Tapi kemudian karena dia mungkarnya kepada Allah, ditenggelamkan Korun bersama harta karunnya semuanya. Makanya kalau ada orang gali sumur di Cibitung, ya begitu dapat emas langsung bilang harta karun. Hebatnya Nabi apa? Korun itu sampai Cibitung itu hartanya. Kita dapat kita harta karun ya. Disebut dalam Al-Quran tuh, Masya Allah ya. Jadi semua yang disebut-sebutkan dalam Al-Quran yang hebat keistimewaannya, hebat kejahatannya. Ya, Fir'aun disebut ya. Karena satu-satunya makhluk yang mengaku Tuhan itu cuma Fir'aun. Ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhan yang maha tinggi. Iblis saja nggak berani Pak. Ya. Dalam tafsir Jalalain ya, katanya begitu Fir'aun mengatakan Ana rabbukumul a'la, itu iblis terbirit-birit lari, takut. Wih, gila katanya. Saya aja nggak berani ngaku Tuhan. Ini ada orang berani ngaku Tuhan, iblis saja takut. Ya. Kenapa? Karena iblis kenal betul dengan Allah. Kalau masalah tauhid, iblis gak ada yang ngalahin. Iblis pernah berbincang-bincang dengan Allah. Iblis pernah tinggal di dalam surga. Cuma karena mereka kufur saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun ngaku Tuhan dan minta disembah oleh umat oleh kaumnya. Itu luar biasa. Nabi Isa gak mengaku Tuhan. Cuma umatnya yang menganggap dirinya Tuhan. Padahal Nabi Isa gak mengaku Tuhan. Jadi satu-satunya makhluk yang mengaku Tuhan itu Fir'aun. Maka disebutkan dalam Al-Quran. Ini Ramadan sekali lagi disebutkan dalam Al-Quran karena Ramadan bulan yang hebat, bulan yang sangat luar biasa. Tadi keistimewaan-keistimewaannya sudah kita sebutkan. Satu keistimewaan lagi bulan Ramadan sebagai pengkaper ibadah kita Pak. Kenapa? Karena kalau kita ibadahnya dibanding dengan umat-umat yang lain gak ada apa-apanya Pak. Umat yang lain, umat Nabi Adam rata-rata umurnya 1000 tahun. Umat Nabi Nuh rata-rata umurnya 900 tahun. Umat Nabi Musa rata-rata 500 tahun. Umat Nabi Isa rata-rata 250 tahun. Kita baina sitin wa sab'in, antara 60-70 tahun. Maka kalau mengejar ibadah mereka gak sanggup kita. Mereka sholat ratusan tahun, puasa ratusan tahun. Kita umur cuma 60 tahun misalnya, dikurangi akil balik 15 tahun, tinggal berapa Pak? Tinggal 45 tahun. Dikurangi badungnya kita, beladutnya kita, dikurangi sakit bengek, mencret, segala macam. Itu punya itu. Kita ibadah 20 tahun udah top tuh. Ibadah timbang 20 10 tahun, tapi masuk surga paling pertama. Coba Pak. Dalam hadis yang sahih, haram surga dimasuki oleh umat manapun sebelum umat Nabi Muhammad terlebih dahulu masuk ke dalam surga. Coba gak bikin iri umat yang lain, mereka ibadah ratusan tahun, ya kita ibadah timbang 10 tahun, 20 tahun masuk surga paling dulu. Karena apa? Kita sekali umat spesial, karena kita umatnya Nabi yang spesial, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada Ramadan yang merupakan pengkaper ibadah kita.
Karena Ramadan ini adalah merupakan panen pahala, ya, di mana ibadah-ibadah kita dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak baca Quran pahalanya itu bukan per surat, bukan per ayat. Min kulli harfin, setiap hurufnya. Satu huruf di bulan biasa 10 kebaikan. Tapi dalam bulan Ramadan berbeda, 10 dikalikan 70. Jadi berapa, Pak? 700. Ya. Baca surat Al-Fatihah berapa ayat tuh? Berapa huruf? Oh, Al-Fatihah aja nggak bisa ngitung, apalagi surat Yasin berapa huruf? Oh, jangan hurufnya, ayatnya aja pada nggak tahu berapa ayat. Ya, ayatnya aja kadang-kadang kita nggak tahu berapa ayat. Ini pahala dari Allah, satu huruf 700. Gimana nggak panen pahala kita? Ibadah zikir kita berlipat ganda pahalanya. Ini duduknya Bapak di masjid sekarang berbeda dengan kemarin sebelum Ramadan. Zikirnya kita, ya, ngajinya kita, semuanya berbeda ketika bulan Ramadan dilipat gandakan oleh Allah. Bahkan tidurnya orang berpuasa ibadah. Hadisnya doif Ustaz. Nah, sekarang kan sedikit-sedikit doif, sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit sesat. Hadis doif bukan nggak boleh dipakai, boleh Pak. Karena hadis doif juga dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin matan atau sanadnya ada yang lemah, ya, atau rawinya ada yang lemah, itu dikatakan hadis doif. Tapi boleh dipakai untuk fadilah amal. Kalau untuk ketetapan hukum nggak boleh hadis doif. Tapi kalau untuk fadilah amal boleh. Sekarang nggak usah pakai hadis dah, pakai logika saja. Kalau ketika kita sedang berpuasa, ya, kalau kita bangun, ya, ini terutama bapak-bapak yang suka ngerumpi nih. Kalau ibu-ibu nggak, ya, bapak suka ngerumpi, suka nonton check and recheck, kan? Suka nonton apa lagi? Gosok, suka nonton apa? Status selebriti. Wah, itu kan gibah. Mata kita memandang, ya, pemandangan-pemandangan, penampilan-penampilan yang membuka aurat, gitu kan? Telinga kita mendengar perkataan-perkataan yang buruk, itu dosa. Tapi ketika kita tidur, mata kita masih ngeliat nggak? Mulut kita masih ngomongin orang nggak? Telinga kita masih dengerin orang ngomongin orang nggak? Berarti tidurnya ibadah, karena nggak ngomongin orang lagi. Ya, karena kita nggak gibah lagi, karena kita nggak fitnah orang lagi, maka tidurnya ibadah. Daripada kalau kita bangun ngomongin orang, daripada kalau kita bangun mulut kita nyakitin orang, maka tidurnya ibadah. Makanya kalau ada kiai dulu tuh ditanya, ada orang bajingan, preman, tukang bunuh orang, tukang mabok, tukang nyuri, ditanya, gimana kiai ini orang mati? Bagus matinya. Lah dia kan preman kiai, bagus dia. Tapi arti bagus ini kan bersayap. Maksudnya apa? Maksud bagusnya itu bagus dia mati jadi gak ada preman lagi, gitu maksudnya. Bagus dia mati gak ada yang dicuri lagi. Bagus dia mati jadi gak ada orang yang diganggu lagi. Jadi bagus, kata kiai itu bagusnya karena dia mati itu jadi bagus. Bukan matinya dia bagus husnul khotimah, masuk surga, bukan. Karena dengan matinya itu keamanan jadi bagus, begitu. Jadi perkataan ini seorang kiai itu penuh hikmah. Gak kayak ustadz-ustadz sekarang, sedikit-sedikit sesat, sedikit-sedikit bid'ah, sedikit masuk neraka. Kayak neraka punya nenek moyang dia aja, gitu. Ya, seolah-olah kita tuh ahli neraka semua. Padahal kita umat yang sudah dijamin oleh Rasulullah, kullu umati yadkhulunal jannah. Semua umatku pasti masuk surga, itu kata Rasulullah. Lah dia duluin Rasulullah tuh, ya. Kita sebagaimanapun seperti apapun kita pasti masuk surga, Pak. Yang penting kita umat Nabi Muhammad. Cuma masuk surganya kapan kagak tahu. Masa orang yang ahli ibadah, ahli sholat, ahli puasa bareng masuknya sama ahli judi, ya, ahli gapleh, ya nggak mungkin. Ya. Masuk tapi nggak tahu masuknya kapan. Karena surga itu tempat yang toyib, nggak akan dimasuki kalau belum toyib. Maka sebelum masuk surga ada itu dulu, laundry dulu. Masuk laundry dulu kita, masuk neraka dulu, dibakar dulu, dibersihkan dulu, baru udah bersih, masuk berapa lama? Tergantung dosanya. Ya kalau kita nyuci saja, kalau kotoran dikit, debu doang kan dikucek-kucek beres. Ya. Tapi kalau kena oli, digiles-giles dulu gitu. Ya.
dipukul-pukul dulu kan ya, di penggilisan, nah, baru udah bersih dimasukkan ke dalam surga. Itu begitu istilahnya. Tapi kita insya Allah kalau umat Nabi Muhammad sebagaimana jaminan Rasulullah SAW, pasti kita masuk surga. Jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, tadi dikatakan Ramadan bulan istimewa. Amal-amal kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi ada satu malam di mana di dalam bulan Ramadan itu apabila kita beribadah pada malam itu sama dengan ibadah 1000 bulan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi sahrin tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Ada apa itu Lailatul Qadar? Khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Ibadah satu malam sama dengan ibadah 1000 bulan. 1000 bulan berapa tahun, Pak? 83 tahun. Coba kita beribadah pada malam itu sama dengan ibadah 83 tahun. Padahal belum tentu umur kita sampai 83 tahun. Coba kita hitung-hitungan pakai matematika. Kalau kita seumur hidup kita dapat 10 malam Lailatul Qadar misalnya, berarti 83 kalikan 10 berapa, Pak? 830. Melampaui ibadah kita, melampaui umat Nabi Isa, melampaui umat Nabi Musa, hampir setara dengan umat Nabi Nuh sallallahu alaihi wasallam. Itu hebatnya bulan Ramadan. Kita umat akhir zaman ibadahnya sedikit ya, tapi kita bisa melampaui umat-umat terdahulu karena kita diberikan Ramadan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Ramadan bulan kasih sayang Allah buat umat Muhammad. Ramadan ini bulan yang sangat istimewa khusus untuk kita. Oleh sebab itu kita jangan sia-siakan yang spesial. Jangan kita sia-siakan bulan yang dikhususkan untuk kita, sehingga Ramadan berlalu tanpa kita mendapatkan rahmat Allah. Ramadan berlalu tanpa mendapatkan ampunan Allah. Ramadan berlalu tanpa kita dibebaskan dari api neraka. Padahal ini khusus buat kita. Terus bagaimana caranya kita agar mendapatkan spesial ini, dapat memuliakan bulan yang spesial ini? Ulama mengajarkan kepada kita, anggap ini Ramadan terakhir bagi kita, karena tahun depan belum tentu kita masih hidup. Tahun depan belum tentu kita akan dapat Ramadan lagi. Kita anggap Ramadan ini Ramadan yang terakhir. Contoh begini, Pak, kalau orang sudah divonis hukum pancung, udah ketahuan harinya, udah ketahuan jam dan menitnya kapan mau dipancung, kira-kira kalau diberi kesempatan sholat kayak apa sholatnya? Kalau masih diberi kesempatan ibadah kayak apa ibadah? Pasti akan begitu khusyuknya, akan begitu sungguh-sungguhnya, karena itu sholat terakhir, ibadahnya terakhir. Maka ini harus menjadi yang terbaik, karena habis ini saya dihukum pancung. Begitulah kira-kira. Kalau kita anggap ini Ramadan terakhir bagi kita, insya Allah kita akan sungguh-sungguh. Sholat kita, puasa kita, qiyamul lail kita, ya, tilawah kita, sungguh-sungguh. Karena ini tahun depan nih, barangkali kita nggak dapat lagi Ramadan nih. Tahun depan ini udah nggak ada lagi kita nih. Kalau kita nggak betul-betul spesial, kita anggap spesial bulan ini, sia-sia kita hidup. Maka insya Allah yang demikian itu akan mendapatkan fadilah-fadilah Ramadan, keagungan-agungan Ramadan akan kita raih, karena kita sungguh-sungguh di dalam ibadah di dalam bulan Ramadan. Bukan berarti nanti bulan lain gak sungguh-sungguh lagi, maksudnya bulan Ramadan ini sebagai tarbiyah buat kita, sehingga bulan-bulan yang lain juga akan lebih baik lagi setelah Ramadan ini. Jadi Ramadan ini sebagai bulan tarbiyah, bulan pembelajaran kita, bulan dimana menstimulus keimanan kita menjadi lebih baik, dan akhirnya kita akan mendapatkan menjadi orang-orang yang muttaqin, sebagaimana yang diharapkan oleh Allah, la'allakum tattaqun. Diharapkan kalian akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan puasa akan mengantarkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Apa itu takwa? Insya Allah kita bahas berikutnya kalau ada jadwal lagi. Insya
Allah. Demikian barangkali bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan apabila banyak kekurangan kesalahan, mohon doakan maaf yang seluas-luasnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fi ilmi wa barakatan fi rizqih wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana afriq wa sabit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana afriq wa tawaffana muslimin wa tawaffana muslimin wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassalamu 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.